Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada saat ini kita diberi kesempatan untuk kita menyelenggarakan, dan rekan kita Pak Okta sebagai calon guru penggerak akan mempresentasikan materi-materi di mana pada materi ini akan mendidik kita tentang diseminasi budaya positif. Yang sedikit saya kutip dari diseminasi budaya positif ini yaitu bagaimana kita menyebarkan budaya, pemahaman tentang budaya positif, dan bagaimana kita menerapkannya di lingkungan sekolah. Budaya positif itu sangat penting di sekolah, di mana bagi siswa merupakan tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi budaya positif betul-betul menciptakan rasa kenyamanan kepada peserta didik, anak-anak, dan lebih tentang budaya sekolah. Jadi demikian yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi mari kita ikuti dengan saksama penyajian materi dari rekan kita Pak Febrian Sumbukuta dalam materi diseminasi budaya positif. Demikian yang saya sampaikan. Atas kebersamaan kita saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Banten Barat, rekan-rekan guru SMP Negeri Banten Barat yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, hari ini karena sebagai calon guru penggerak ada tugas-tugas tertentu yang harus dimintakan pemahaman saya tentang budaya positif. Maka pada waktu dan kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman saya tentang materi tentang budaya positif. Karena kita akan belajar tentang budaya positif, jadi saya ajak untuk kita semua teman-teman untuk speaking dan istilah yang begitu ya, untuk menyampaikan tentang pola positif tentang sedikit pemahaman pada materi budaya positif. Untuk itu kita ada teman-teman sedang Bapak Ibu akan saling berhadapan terus saling sinyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum mulai pada materi sebelumnya, kira-kira ada yang sudah tahu dan bahkan ada yang melaksanakan tentang budaya positif. Untuk kita lebih mengenai tentang pemahaman bersama kita tentang budaya positif, kira-kira budaya positif itu ada yang bisa memberikan pemahamannya tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah kondisi yang nyaman untuk siswa. Ya, kondisi yang nyaman untuk siswa. Keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Ya, betul apa yang disampaikan teman-teman tadi adalah budaya positif itu adalah kebiasaan yang kita sampaikan berapa di sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang aman. Masih ada beberapa penelitian dari budaya positif. Yang pertama, budaya positif merupakan penunjukan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Yang kedua, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Berikut konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Pertama, perubahan nilai paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan sistem restitusi. Karena materi yang banyak di waktu itu dan calon guru penggerak hanya saya dari sekolah ini, maka materi dari 6 materi ini akan bagi dalam 2 sisi. Sisi pertama itu dari paradigma perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia, dan berikutnya. Next. Terus ini ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan upaya Pancasila. Upaya Pancasila sebagai bagian dari sebelum yang paradigma belajar. Ini pembelajaran yang paradigma baru ini sesuai dengan visi Kemendikbud bahwa untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan kepada Pancasila, dan nilai-nilai yang tadi yang sudah didasar nilai-nilai itu sudah tercermin dalam 6 elemen kepada Pancasila. Gitu. Terus yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan kebiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kedua, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Berikut disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri memiliki perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan dalam disiplin positif sesuai dengan profil belajar Pancasila yang terpokok dalam 6 karakter tadi yang saya sampaikan tadi. Ada 6 elemen, itu bahwa beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bertindak kritis, bertindak dengan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari nilai-nilai universal yang kita akan dalam disiplin positif, nilai-nilai yang diwujudkan dari pada Pancasila. Terus yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Itu ada yang dorongan, keinginan. Apa lagi? Acuan. Motivasi itu ada beberapa. Ada motivasi internal dan eksternal. Di dalam pendidikan guru penggerak itu ada beberapa teori yang kami pelajari tentang motivasi perilaku manusia. Itu ada dibagi 3 bagian dan dibagi dalam 2 bagian, yang eksternal dan internal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan
Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang berikut untuk menghargai diri sendiri. Ya. Jadi ini yang disiplin positif kita cenderungnya untuk membangun motivasi internalnya, bukan motivasi dari eksternalnya. Berikut. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, menggunakan bahasa yang mudah dihafal atau diingat. Yang berikut menggunakan kalimat yang positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kata positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengungkapkan pendapat. Jadi tidak pembuatan keyakinan kelas di sekolah itu. Jadi harus melibatkan siswa-siswa itu untuk kita sepakat bersama apa itu yang dibuat, bukan kita sendiri yang buat. Keyakinan kelas baru kita suruh siswa untuk mengikuti aturan yang kita buat. Tapi aturan atau keyakinan kelas itu kita buat bersama murid karena supaya apa nilai-nilai yang kita sesuaikan tadi yang kita sepakat bersama itu bisa dijalankan bersama sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Nah, melalui lewat motivasi internalnya, bukan karena paksaan atau harus dia paksaan atau harus hukuman lewat yang kita buat. Bukan hanya guru yang buat terus kita paksa anak-anak, itu harus dia ikuti apa yang kita buat. Yang itu pada sisi yang pertama tadi itu kita lihat reviewnya ya, pada sisi pertama tadi itu bahwa sisi positif yang akan diterapkan yang mengacu pada prinsip pada Pancasila dan nantinya diharapkan muncul secara internal dari diri murid bukan eksternal, sehingga bisa berperilaku positif sesuai panggilan hati bukan karena takut hukuman, ujian dan salah atau salah caranya. Dengan dan salah satu caranya adalah dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas. Terus selanjutnya kita akan masuk pada materi sesi kedua ini tekniknya, bagaimana kita untuk melayani, membina dan turut serta dalam menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Jadi tadi pada sesi pertama ini bagaimana kita menjalankan disiplin positif itu yang berdasarkan dari faktor internalnya. Tapi yang dari sisi kedua ini kita masuk pada tekniknya, bagaimana cara kita itu untuk melaksanakan pembinaan dalam menyelesaikan beberapa masalah pada siswa. Ya, yang pertama itu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, apa yang kita butuhkan? Kehidupan umat sebagai manusia apa yang kita butuh? Uang, bahagia. Ya, betul. Yang kedua ada bahagia. Jadi betul ya, sebagai manusia pasti kita ada namanya kebutuhan dasar sebagai manusia. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan pada kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Kenapa kita harus tahu kebutuhan dasar manusia? Karena perilaku murid kita pasti ada dasar yang dia takut untuk sebagai kebutuhannya. Jadi sama misalnya kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan dasar yang terbilang itu, misalnya kita menuntut suami atau istri kita untuk memberikan sesuatu tapi tidak terpenuhi keinginan, pasti
siswa akan merasa tidak nyaman, jadi kan pasti ada mukanya muram, ngomel-ngomel gitu. Begitu halnya juga pada siswa kita, mungkin ada perilaku yang mereka tunjukkan itu mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya ada yang tidak terpenuhi sehingga dia larinya ke hal-hal yang negatif karena dasarnya ada kebutuhan, salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Terus next. Ini kebutuhan dasar manusia itu sama halnya yang terjadi pada teori-teori yang kami pelajari di buku penggerak. Ada 4 dasar tentang kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua penguasaan atau kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kasih sayang dan rasa terima. Dan 5 kebiasaan kebebasan atau kebutuhan aktivitas. Ini seperti ada kasusnya begitu. Contoh kasus ini bahwa ada seorang ibu dalam menjelaskan pelajaran bahasa Inggris dan papan tulis, tapi ada seorang anak itu yang hanya malas-malasan, malah tidur-tiduran, terus tiba-tiba disuruh ibu gurunya untuk menulis di papan tulis itu gayanya seperti yang cuek-cuek saja begitu. Malah kan apa yang ibu disuruh tadi menuliskan itu bahkan tidak bisa begitu. Seperti contoh kasusnya dari sini kita bisa melihat itu bahwa apa kebutuhannya dia itu dari keempat kebutuhan tadi. Mungkin karena kebutuhan kasih sayang tidak terpenuhi, kebebasan yang mungkin tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang guru ada di posisi seorang ibu dan seperti ini, kira-kira apa yang harus ibu terbuat dengan contoh kasus di atas ini? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Memanggil si anak tadi untuk kita menggali informasi tentang apa kebutuhannya. Jadi untuk kita bisa menjalankan tentang kasus itu kita ada yang namanya posisi kontrol atau restitusi. Yang posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada beberapa, ada 5 di sini. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua itu pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini yang posisi kontrol menurut yang dosen. Lanjut. Ini posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Contohnya seperti itu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas. Semua hal apa yang terbuat harus sesuai keinginan kita, bukan karena keinginan sama-sama atau bukan karena tadi faktor kesadaran diri kita sendiri atau dalam faktor internal. Ini posisi seorang guru sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ini yang contoh kasus ini ada nada tinggi, kasar, segala macam. Dan ini yang kita contoh. Terus yang kedua ada posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak aman atau bersalah atau rendah diri.
kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sampai kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian merasa bersalah, dan suaranya memelas halus, bahasa tubuh juga merasa pada halus pada anak. Terus ini psikolog sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi posisi teman. Ini yang contoh di bawah, ayo bantulah ini di Bapak ya, ayo ingat. Yang sudah kali ini tidak apa, nanti ibu bantu bereskan. Terus posisi sebagai memantau. Memantau berarti mengawasi, pada saat mengawasi. Jadi sebagai memantau ini dia hanya menyampaikan sudah begitu umum saja, menyampaikan nasihat segala macam tapi tidak sampai sejauh mana menilai tentang masalah anak lain. Yang terakhir ini ada psikolog sebagai manajer. Ini manajer posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab akan perilakunya. Ini manajer itu sebagai bahasa-bahasanya halus, lemah lembut, terus juga mencari akar permasalahan dengan siswa untuk bagaimana melihat siswa itu mengenali segala sesuatu yang terbuat tentang masalahnya, tapi menanyakan siswanya itu sampai dia bisa menyadari kesalahannya dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dari terbuat oleh tentang atau dari kesalahannya. Di sini ada contoh-contohnya itu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini yang sampai nanti dia siswanya ini sampai dia bisa menyadari kembali apa yang dia buat, sehingga dia bisa menyadari dan berbuatnya, sehingga dia bisa mandiri bertanggung jawab apa yang dari kesalahannya. Terus contoh lain dari penerapan 5 proses kontrol dulu. Terus murid juga mengerjakan tugas yang diberikan guru. Terus ini adalah contoh penerapan proses kontrol tadi. Yang penghukum itu sama. Misalnya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kita suruh dia di depan, hanya kita memisahkan dia dari kelompoknya dia untuk melakukan suatu hukuman. Kalau yang berasa bersalah itu sekian kalinya Pak sudah ingatkan kamu dengan dan Pak terus-terusan bertindak seperti ini. Ini salah satu contoh yang dari psikolog sebagai bentuk bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Pemantau, contohnya kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Terus yang berikut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Dari kelima posisi kontrol di atas itu kira-kira yang dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira yang dianjurkan untuk kita mengambil posisi itu kira-kira yang di bagian mana? Posisi kontrol di bagian mana? Ya, sebagai sedang manajer. Di sini ada beberapa posisi kontrol, apakah ada beberapa kuis. Kalau di sini ada
sekali dengan kamu. Sabar dulu. Saya sekali dengan kamu. Kira-kira kita ini masuk di posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Nah, kita lihat jawab. Ya, berikut. Baik, ya ini tahan dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang pilih lapangan 5 kali. Ya, lihat jawabannya. Benar atau tidak? Berikut, next. Yang ini, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Ini manajer, merasa bersalah, teman, pendukung. Ya, kita lihat jawabannya. Apakah lanjut? Masalah. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Lihat. Lanjut. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan jika terlambat? Ya, dari kelima posisi kontrol di atas, kira-kira konsep posisi mana yang lebih keras sebagai seorang guru? Tadi sudah bang? Kenapa seorang manajer? Kenapa kita bisa memilih tentang posisi kontrol sebagai seorang manajer? Karena di posisi manajer itu guru dapat lebih dekat dengan peserta didik, kemudian dapat lebih memahami kebutuhan peserta didik begitu. Ya, itu sekali kalau sebagai seorang manajer itu selain kita lebih memahami ya dari kita bahasa-bahasa yang kita sampaikan juga di anak-anak lebih halus, lebih tidak kasar. Terus cara penerapan posisi manajer itu bisa kita diadakan dengan menggunakan namanya segitiga institusi. Posisi manajer tadi dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu tidak segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan masalah, terus menyenangkan keyakinan. Berikut. Ini yang dengan segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat melahirkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi merupakan murid memiliki tujuan, disiplin dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, memperbaiki lingkungan, tawaran bukan paksaan, menuntun kemudian ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, bukan tindakan, terus
yang pertama tadi dari segi institusi itu, contoh yang menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini. Berbicara itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi guru juga dalam melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah ini. Dari kesalahan dari anak sudah berbuat salah, kita harus menstabilkan identitasnya supaya jangan dia merasa bersalah, supaya dia terbuka dengan kita untuk dia mengungkapkan kesalahan dari dirinya. Yang berikut memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kata-kata yang di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini yang menandakan keyakinan. Setelah tadi yang kedua dengan keyakinan jelas yang dibuat dan disepakati bersama, kita menanyakan lagi yang nilai-nilai yang disepakati bersama tadi, kira-kira dia itu melanggar nilai-nilai yang disepakati bersama yang mana? Yang pertama, keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa dalam kelas yang dia menurut kamu mau jadi seperti apa? Kita menanyakan sudah berbuat pelanggaran sesuatu yang disepakati bersama, kita tanyakan dia, bukan kita yang menghadapi dia. Kamu sudah memberitahu bahwa ini kamu lakukan sekian, tapi kita menanyakan dia kembali untuk dia menggali pemahaman dia tentang apa yang nilai yang dilanggar. Terus ini yang kelas. Terus orang guru yang berkas memiliki kemampuan dan memberikan biaya tersebut di sekolah, mengenalkan cara menerapkan biaya tersebut dapat dijalankan dengan cara menerapkan konsep pertama itu yang ke-6 ada berupa belajarnya, diskusi, motivasi dalam manusia. Jadi kita harus memahami itu, walaupun dalam menerapkan ini kita harus memang butuh waktu panjang. Tidak bisa kita langsung belajar hari ini, terapkan hari ini, terus besoknya langsung jadi. Tapi secara perlahan memang butuh waktu atau proses yang panjang baru bisa kita menghasilkan sesuatu dari kebudayaan ini. Terus mungkin itu saya itu sekian dan terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan dari bersama.